Hubungan turunan fungsi trigonometri dengan nilai maksimum dan minimum. Sebelumnya Ibu review terlebih dahulu mengenai topik turunan. Nah, ada beberapa rumus dalam turunan. Jika Y sama dengan U per V, maka untuk Y aksen itu sama dengan U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Nah, Ibu ulangi. Untuk rumus turunan, jika Y sama dengan U per V, maka Y aksen sama dengan U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Kedua, jika Y sama dengan U kali V, maka untuk Y aksen itu sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Jika Y sama dengan U kali V, maka Y aksen sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Nah, Y aksen itu artinya turunan pertama, U aksen turunan pertama, V aksen pun turunan pertama. Kemudian beberapa identitas trigonometri untuk turunan. Jika Y sama dengan sin X, maka Y aksen itu sama dengan cos X. Jika Y sama dengan cos X, maka untuk Y aksen itu sama dengan min sin X. Jika Y sama dengan sin Fx, artinya sinnya dalam bentuk fungsi, maka Y aksen itu sama dengan F aksen X dikali cos Fx. Jadi turunkan dulu fungsinya, lalu dikali dengan turunan fungsi sinus, dikali cos Fx. Turunan fungsi sinus balik lagi ke sini, cos X. Nah, untuk Y sama dengan cos Fx, maka Y aksen itu sama dengan min F aksen X dikali sin Fx. Nah, sedikit review mengenai turunan. Nah, itu beberapa rumus tentang turunan yang harus kalian ingat untuk materi kita di semester 2 ini. Mengenai hubungan turunan fungsi trigonometri dengan nilai maksimum dan minimum. Oke, kita bahas contoh soalnya. Kita bahas contoh soal. Berikut ada contoh soal. Kalau kalian ada buku paket yang sama seperti Ibu, boleh dibuka. Ada di halaman 89. Nah, contoh soal 4.2, Ibu akan jelaskan. Di sini ada soalnya, berapakah nilai maksimum dan minimum dari fungsi Gx sama dengan 3 per 2 sin X ditambah 3. Nah, pada selang 0, batas bawahnya 0, dan batas atasnya 2V. 2V itu sebesar 360 derajat, 2 kali 180. Jadi Ibu ulangi, berapakah nilai maksimum dan minimum dari fungsi Gx 3 per 2 sin X tambah 3 pada selang 0,2V. Nah, jadi kalau mencari nilai maksimum minimum itu kan sebenarnya kita turunkan dulu adalah turunan pertama dari fungsinya sama dengan 0. Ya kan? Nah, jadi ini Gx, fungsinya adalah Gx sama dengan 3 per 2 sin X ditambah 3. Nah, untuk mencari G aksen, pertama sekali kita cari G aksennya. Nah, turunannya ini, nah si Gx ini adalah bentuknya U per V. Bentuknya adalah U per V. Jadi kalau dia bentuknya U per V, maka turunannya adalah U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Ini adalah G aksen. Nah, jadi U-nya sebagai 3, ini 2 sin X ditambah 3 itu sebagai V. Ibu ulangi, fungsinya Gx adalah 3 per 2 sin X ditambah 3. 3 sebagai U, 2 sin X ditambah 3 sebagai V. Jadi ini bentuk Gx-nya adalah U per V. Jadi kalau bentuk fungsinya U per V, maka turunannya adalah U aksen kali V dikurang V aksen kali U per V kuadrat.
Nah, kita perlukan di sini U aksen dan V aksen, turunan pertama dari U dan turunan pertama dari V. U-nya tadi sama dengan 3, maka U aksen sama dengan 0. Tahu dari mana kan? Karena setiap turunan dari konstanta, maka hasilnya adalah 0. Ini kan 3 konstanta, maka turunannya adalah 0. Jadi U aksen sama dengan 0. V itu sebagai 2 sin X ditambah 3. Nah, untuk turunannya, 2 sin X, turunan sin adalah cos, berarti 2 cos X. Sementara 3 yang ini adalah konstanta, hasilnya adalah 0. Jadi nggak perlu kita buat. Maka turunan pertama dari 2 sin X ditambah 3 sama dengan 2 cos X. Lalu masing-masing hasilnya kita masukkan ke rumusnya. U aksen tadi 0, V-nya itu 2 sin X ditambah 3, dikurang V aksennya 2 cos X dikali U 3. Per V kuadratnya 2 sin X ditambah 3. Tidak diturunkan ya, 2 sin X ditambah 3 kuadrat. Nah, ini 0 dikali dengan ini, maka ini hasilnya 0, tidak usah dicari. Lalu tinggal kita kalikan yang ini. Minus 3 kali 2, 6. Berarti minus 6 cos X per 2 sin X ditambah 3 pangkat 2. Nah, ini nggak usah kita cari dulu. Nanti jadi makin ribet. Nah, setelah diperoleh G aksen X, kemudian kita cari titik ekstrimnya. Titik ekstrimnya itu tercapai pada saat G aksennya itu disamadengankan dengan 0. Jadi setelah dapat G aksen sama G aksennya itu, kita buat hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi min 6 cos X per 2 sin X ditambah 3 sama pangkat 2 itu sama dengan 0. Nah, kalau ini kan bentuknya pecahan. Kalau pecahan, hasilnya sama dengan 0 itu jika pembilangnya sama dengan 0. Nah, jadi kalau pembilangnya sama dengan 0, penyebutnya mau berapapun dia, pasti hasilnya 0. Jadi pecahan, bilangan pecahan yang menghasilkan 0 itu adalah jika pembilangnya sama dengan 0. Penyebutnya terserah bilang apa saja. Ibu ulangi, sebuah pecahan hasilnya sama dengan 0 jika dan hanya jika pembilangnya sama dengan 0. Untuk penyebut bilangan apa saja. Ibu ulangi, sebuah bilangan hasilnya sama dengan 0 jika dan hanya jika pembilangnya sama dengan 0. Untuk penyebut, boleh bilangan apa saja. Udah paham anak-anak? Kenapa? Karena kalau misalnya penyebutnya 0, maka hasilnya adalah, kalau penyebutnya 0, pembilangnya bilangan apa saja, maka dia tidak terdefinisi. Oke? Nah, Ibu ulangi, sebuah pecahan hasilnya sama dengan 0 jika dan hanya jika pembilangnya sama dengan 0. Nah, untuk penyebutnya, boleh bilangan apa saja kecuali 0. Boleh bilangan apa saja kecuali 0. Ibu ulangi ya, sebuah pecahan hasilnya sama dengan 0 jika dan hanya jika pembilangnya sama dengan 0, dan untuk penyebut boleh bilangan apa saja kecuali 0. Nah, agar diperoleh cukup perhatikan pembilangnya aja. Nah, untuk menentukan X, maka pembilang pada fungsi G aksen X harus bernilai 0, yaitu, minus 6 cos X sama dengan 0. Maka cos X-nya sama dengan 0, karena 0 dibagi dengan bilangan apapun hasilnya 0. Nah, kalau cos X sama dengan 0. Cos X sama dengan 0. Sini ya, lanjut sini. Cos X katanya sama dengan 0. Jadi kita mau cari tahu X itu berapa aja, sehingga cos X sama dengan 0. Nah, cos X sama dengan 0. Yang hasilnya 0 itu adalah cos 90 derajat. Cos 90 derajat sama dengan 0. Nah, cos 90 derajat sama dengan 0. Nah, 90 derajat itu adalah V per 2. Nah, kemudian berikutnya, cos berapa lagi yang hasilnya 0? Nah, ini kan 90 derajat. Berarti
Ini harus tetap cos 90, berarti ditambah 90 derajat. Sama dengan 0. Berapa di sini? Supaya dia hasilnya tetap cos 90 derajat. Berarti di sini harus bernilai genap. Di sini harus kelipatan 90 derajat, tapi dia harus genap. Supaya nanti dia tetap fungsinya. Tetap sebagai cos. Jadi kelipatan 90 yang harus genap. Berarti 2 kali 90, 180 derajat. Nah, 180 derajat itu kan genap. Kalau genap tetap, berarti tetap jadi cos 90. Cos 90 tetap 0. Nah, kalau kita jumlah ini, totalnya berapa? Cos 270 derajat sama dengan 0. Nah, cos 270 itu, kalau kita buat ke V, berarti cos V per 3 dikali V per 2 dikali 3. Nah, jadi X itu yang memenuhi adalah V per 2 dan 3V per 2. Paham sampai sini anak-anak? Oke, kita lanjut. Jadi X-nya adalah V per 2 atau 3V per 2. Nah, kemudian apa selanjutnya? Substitusikan nilai X yang diperoleh ke dalam fungsi GX. Ingat ya, setelah dapat X-nya, disubstitusi ke fungsi GX. GX yang di awal, bukan G aksen X. Jadi, X-nya disubstitusi ke fungsi GX yang awal. Oke. Nah, fungsi GX-nya adalah 3 per 2 sin X ditambah 3. GX sama dengan 3 per 2 sin X ditambah 3. Nah, ini fungsi GX ya. Untuk X-nya, jadi X-nya itu adalah V per 2 dan 3V per 2. Nah, ini. Jadi kita masukkan ke fungsi GX, yaitu 3 per 2 sin X ditambah 3 untuk V per 2 dan 3V per 2. Oke, yang pertama, G ini sebagai X-nya. GX, berarti X-nya kita ganti dengan V per 2. 3 per 2 sin, ini ketemu kita X, kita ganti dengan V per 2. Ditambah 3, sama dengan 3 per, nah V per 2 itu 90 derajat. Sin 90 adalah 1, 2 kali 1, 2. Ditambah 3, berarti 3 per 5. Untuk G, V per 2 itu hasilnya 3 per 5. Lalu kita lanjut ke 3V per 2. G, 3V per 2 itu sama dengan 3 per 2 sin 3V per 2 ditambah 3. 3V per 2 itu sama dengan 270. Berarti sin 270 itu adalah sin 90. 1, 2 kali 1. Sin 270 itu adalah minus 1, karena dia berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu hanya tangen yang positif, karena sin maka negatif 1. 2 kali negatif 1 tambah 3. Negatif 1 berarti negatif 2 tambah 3, jadi ini ralat ya. Ini jadinya minus 2 tambah 3 berarti minus 1. Minus 2 tambah 3 berarti 1. Ya kan? 3 per 2V. 200 sin 270 derajat. Berarti sin 180 derajat ditambah 90 derajat. Nah, 180 itu kan genap, berarti tetap sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1. Tapi 270 itu berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu nilai sin negatif, berarti negatif 1. Ini negatif 2 tambah 3, berarti 1. 3 per 1, 3. Nah, jadi nilai maksimum GX adalah, nah nilai maksimum. Yang satu diperoleh 3 per 5, yang satu 3. Otomatis ini sebagai nilai minimum, dan ini sebagai maksimum. Maka, nilai maksimum GX adalah 3, dan nilai minimum adalah 3 per 5.
Oke, demikian materi mengenai contoh soal 4.2.